Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. 6 bulan menikahi suami pemulung, wanita kaget suami bisikan sesuatu di telinganya. Ternyata suaminya, "Saya seorang wanita berusia 29 tahun dan telah bercerai dengan memiliki seorang anak yang berusia 6 tahun. Mantan suami saya adalah seorang pedagang grosiran. Setelah bercerai dengan suami saya memberikan biaya asuh bulanan kepada anak saya sekitar 1,5 juta rupiah per bulan. Saya juga mengontrak rumah di sekitar tempat tinggal ibu saya. Saya bekerja di perusahaan swasta dengan penghasilan sekitar 7,8 juta rupiah per bulan. Dengan gaji segitu, hidup saya terbilang lumayan nyaman." Dilansir dari Epoch Times, setiap hari saya berangkat dan pulang kerja menggunakan mobil jemputan perusahaan. Karena tempat kerja saya cukup jauh dari rumah, maka saya harus berjalan kaki sekitar 10 menit setiap harinya menuju titik penjemputan. Tahun lalu saat saya pulang kerja, di mana ketika melewati sebuah tempat pengumpulan sampah dekat rumah saya, tiba-tiba saja kepala saya pusing. Ini mungkin karena badan saya sedikit kurang fit beberapa hari ini. Badan saya lemah, tidak bergairah. Ditambah lagi gula darah saya juga rendah sehingga tiba-tiba saja jatuh pingsan di pinggir jalan. Kebetulan saat itu dilihat seorang pemulung yang kemudian memanggilkan taksi untuk mengantar saya ke rumah sakit. Saat saya terbangun, saya melihat pemulung itu duduk di samping ranjang saya sambil tersenyum, dan tentu saja saya terkejut dibuatnya. Kemudian setelah mengetahui apa yang terjadi, saya sangat berterima kasih kepadanya. Saya merasa dia adalah orang yang baik. Saat kami mengobrol, ternyata dia juga tinggal di sekitar rumah saya dan berkata bahwa dia seorang karyawan di sebuah perusahaan BUMN. Namun karena bertengkar dengan atasannya, akhirnya dia pun tidak bisa menahan emosinya dan mengajukan surat pengunduran diri. Sebagai wujud introspeksi dan melatih kesabaran diri dan menenangkan dirinya sejenak, dia pun menjadi seorang pemungut sampah di sekitar pemukiman. Dia juga mengatakan bahwa dia telah memperhatikan saya sejak lama, karena setiap harinya bisa melihat saya berangkat dan pulang kerja saat dia memungut sampah. Jadi dia pun menganggap saya sebagai orang yang dikenalnya. Karena itulah dia tidak bisa membiarkan saya tergeletak di pinggir jalan begitu saja. Dia juga menuturkan bahwa dia telah bercerai dengan mantan istrinya dan anaknya sekarang dirawat orang tuanya. Dengan begitu, kami pun semakin lama semakin akrab. Ditambah dengan kisah hidup kami yang hampir sama, yaitu bercerai dengan mantan pasangan hidup masing-masing. Maka topik pembicaraan kami pun semakin mendalam dari hari ke hari. Kurang dari 6 bulan, akhirnya kami memutuskan untuk melanjutkan hubungan yang lebih serius, pacaran. Singkat cerita, 6 bulan berikutnya kami pun menikah. Setelah menikah, dia memperlakukan saya begitu baik. Dia juga tidak lagi memungut sampah, mulai dari membangun usaha kecil-kecilan. Demikianlah kami pun hidup bahagia. Namun bulan lalu tiba-tiba dia berkata kepadaku, "Istriku, kamu tahu kenapa saya ingin menikahimu?" Aku bilang, "Tidak tahu, karena kamu orang yang sederhana, tidak banyak menuntut dan bisa bersyukur." Ya, saya memang begitu. Saya lebih menyukai hidup yang sederhana, asalkan bisa merasakan bahagia setiap hari. Itu sudah cukup bagiku, jawabku. Mantan suami saya adalah orang yang begitu fokus pada bisnisnya. Akhirnya lama-kelamaan dia mulai mengabaikan saya dan berubah menjadi suami yang otoriter. Tapi berbeda denganmu, meskipun kamu miskin, tapi kamu begitu baik dan perhatian padaku. Hidup bersamamu begitu menyenangkan, lanjutku.
Setelah mendengarkan saya selesai berbicara, dia pun menatap mataku dan menghela nafas kemudian berkata, "Kita bisa bersama itu adalah suratan takdir. Namun sejujurnya saya menyembunyikan beberapa keadaanku darimu. Kuharap kamu tidak membenciku." "Memangnya apa yang kamu sembunyikan?" tanyaku. Dia menceritakan bahwa dulunya dia adalah seorang pengusaha, yaitu semacam bisnis real estate. Namun mantan istrinya punya kepribadian yang buruk, seorang wanita yang gila harta. Saat bisnisnya mulai maju dan berkembang, dia mengkhianatinya. Dia bersekongkol dengan selingkuhannya, menguras uang perusahaannya hingga perusahaannya jatuh bangkrut. Akhirnya dia pun memutuskan untuk menceraikan mantan istrinya itu. Sekarang meskipun dia sudah tidak memiliki harta apa-apa lagi, namun dia masih punya sebuah villa di pinggir kota. Villa yang bisa ditempati untuk masa tua nanti. Tadinya dia berniat menyembunyikan masalah ini dari saya seumur hidupnya. Namun saat dia melihat bahwa saya tidak pernah mempermasalahkan status sosialnya, bahkan tulus dan sepenuh hati menerima keadaannya yang sebagai seorang pemulung, akhirnya dia pun tidak tega lagi untuk menyembunyikan hal ini pada saya. Saat mendengar penjelasannya, mataku pun mulai berkaca-kaca dan menangis terisak. Saya merasa bangga dan beruntung mendapatkan sosok pria atau suami yang pernah sukses ini. Saya tidak pernah mementingkan seberapa kaya harta yang dimiliki seorang pria, tapi saya lebih peduli dengan ketulusan seseorang. Mengingat kehidupan saya dengan suami pertama yang begitu hampa, namun sekarang saya telah menemukan seseorang yang dapat mendampingi saya seumur hidup. Bukanlah uang dan hartanya yang menarik perhatian saya, namun ketulusan hatinya. Saya berharap agar pernikahan kami yang baru seumur jagung ini akan bahagia selamanya, dan suami saya yang sekarang ini akan selalu hidup dalam kesederhanaan seperti yang saya dambakan selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.